Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan bahas tentang dalil ke-8, yang dimana kita udah mengenal ya di video yang pertama, bisa dicek lagi di video sebelumnya, yaitu tentang turunan dari fungsi yang dipangkatkan. Nah, fungsi yang dipangkatkan ini, kemudian pangkatnya kita kalikan ke depan, dan nanti bentuk fungsinya kita turunkan gitu. Supaya tidak terlalu panjang seperti ini, maka saya buatkan ringkasnya menjadi bentuk seperti ini. Bentuk, dari fungsi hx kita ganti menjadi y, kemudian bentuk dari fungsi yang dipangkatkan kita jadikan u pangkat n. Kemudian turunannya bentuknya adalah n dikali u, pangkatnya yaitu n dikurangi 1, kemudian dikali dengan si fungsi turunan fungsi itu sendiri. Nah, soal fungsi berpangkat diantaranya ada seperti yang ada di layar ya, ya ada yang A dan ada yang B seperti ini. Biasanya kan kita kalau misalkan mengenal bentuk pangkat ini, dijabarkan dulu nih, seperti X pangkat 3 dikurangi 3X dikali dengan X pangkat 3 dikurangi 3X. Namun, dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, itu akan lebih mempermudah kalian untuk mengerjakannya. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan, silakan pause dulu videonya, nanti di-play kembali setelah kalian selesai mengerjakan untuk meng-cross-check meng-cross-check jawaban kalian. Oke ya? Sudah? Dirasa sudah? Kita akan lanjut ke soal yang pertama. Yang di mana soal yang A, Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X. Kemudian fungsi ini dipangkatkan dengan 2. Yang harus kita lakukan adalah kita misalkan dulu nih, U ini fungsi ini kita misalkan dengan U. Jadi, misalkan U-nya nilainya adalah X pangkat 3 dikurangi 3X. Kemudian turunan dari U-nya, kita butuh turunan dari U-nya, karena di sini kan kita ada nih bentuknya ya. U aksennya adalah 3X dikurangi 3. Nah, setelah itu kita dapat menyelesaikannya. Cara penyelesaiannya adalah Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah 2. 2 dikali dengan U-nya tetap kita tulis seperti biasa, X pangkat 3 dikurangi 3X, kemudian N dikurang 1, 2 dikurangi 1, yang ini pangkat ini kurangi 1, jadi tinggal 1. Kemudian dikali dengan U aksen. U aksennya adalah 3X dikurangi 3. Nah, biasanya, jika misalkan ini pangkatnya lebih dari berapa ya, yang agak lebih banyak tuh, misalkan lebih dari 4 atau lebih dari 5, kita akan mengalihkan yang kita kalikan yang ini, angka 2 ini dengan turunannya. Nah, yang ada di U di tengah ini, kita biarkan saja gitu. Jadi letakkan aja di pojok paling kanan. Maksudnya seperti ini, kita hitung 2 dikali 3X, itu berarti kan 6X ya, 6X, kemudian 2 dikali negatif 3, jadinya negatif 6. Kemudian kita biarkan X pangkat 3 dikurangi 3X gitu, jika di sini pangkatnya lebih dari 2 atau lebih dari 3 gitu. Mengapa demikian? Karena kalau kita jabarkan itu akan terasa panjang sekali. Tapi di sini karena pangkatnya hanya pangkat 1, maka bisa ya kita langsung kalikan, kali pelangi bahasanya gitu. Oke, sama dengan 6X dikali dengan X berarti 6X pangkat 4. Kemudian 6X dikali dengan negatif 3X. Jadinya min 18X, jangan lupa pangkat 2. Kemudian negatif 6 dikali dengan X pangkat 3, berarti negatif 6 X pangkat 3. Kemudian negatif 6 dikali dengan negatif 3X, jadinya plus 18X. Oke, kita urutkan dulu menjadi 6X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3 dikurangi 18X pangkat 2 ditambah 18X. Nah, bagaimana jawaban kalian? Semoga jawabannya tepat dan juga benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya pangkatnya agak lebih besar nih daripada soal sebelumnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama, kurang lebih seperti yang tadi. Kita misalkan dulu fungsi ini menjadi U ya. Kita misalkan U sama dengan 2 ditambah 5X pangkat 2. Kemudian kita butuh U aksen atau turunan dari U-nya. Yaitu 2 menjadi 0, kemudian
5x pangkat 2 menjadi 10x ya. Kemudian kita tuliskan rumusnya, Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Maka N-nya berapa? N-nya 5 ya. 5 dikali U-nya tetap kita tulis 2 ditambah 5x kuadrat, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1, jadinya 4. Dikalikan dengan 10x. Nah, seperti yang ketentuan di soal sebelumnya, yang kita kalikan itu bukan yang di dalam pangkat ini, bukan fungsi yang dipangkatkan ini, gitu ya. Jadi yang kita kalikan tuh ini, angka 5 dengan angka 10x-nya. Nah, ujung sama ujungnya. Terus ini fungsi ini diletakkan di mana? Di sebelah kanannya aja. Jadi 5 kali 10x, jadinya 50x. Kemudian kita letakkan paling pojok sebelah kanan untuk yang fungsi masih dipangkatkan ini, menjadi 2 ditambah 5x kuadrat pangkat 4. Sudah sampai di sini sudah benar. Gimana nih? Jawaban kalian apakah sudah benar? Mudah-mudahan jawabannya sudah tepat dan benar ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk update video-video terbarunya. Nah, ada nih kalau yang tadi kalau seandainya kita merasa apa ya, dalil ke-8 tuh lebih ringkes juga nggak apa-apa. Tapi di sini ada namanya aturan turunan berantai. Apa sih aturan turunan berantai itu? Yaitu kalau misalkan untuk mencari turunan dari nih, Y sama dengan 2x dikurangi 5 kuadrat, itu kan lebih dahulu kita biasanya menjabarkan terlebih dahulu ya. Jadi 2x dikurang 5 dikali dengan 2x dikurangi 5 gitu kan. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat dikurangi 20x ditambah 5, ditambah 25 gitu. Tapi gimana kalau misalkan kasusnya Y-nya adalah akar dari 2 ditambah X kuadrat? Pasti kita akan terasa kesulitan. Cara menjabarkannya bagaimana gitu. Nah, untuk aturan turunan berantai ini akan mempermudah kalian menyelesaikan soal-soal dengan tipe seperti ini. Jika misalkan ada Y yang dimana F itu bundaran dari G, atau biasa kita tulis ya, Y sama dengan F yang dimana fungsi X-nya kita masukkan dengan Gx. Nah, di mana F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan. Maka, Y mempunyai turunan juga. Sehingga bentuknya menjadi Y aksen sama dengan F aksen Gx. Nah, dikali dengan G aksen X. Ini bentuk turunan dari yang di atas. Oke, dalam bentuk lain dapat diuraikan sebagai berikut nih. Misalkan, kita misalkan Z itu adalah Gx atau Gx-nya kita simbolkan dengan Z. Maka turunan dari si Gx ini atau kita tulis G aksen X bentuknya adalah dz per dx. Begitupun misalkan turunan dari F aksen dikali Gx. Ini kan ada F aksen kali Gx. Maka bentuknya adalah F aksen kita ganti nih. Gx itu adalah tadi apa? Z kan? Iya. Jadi bentuk lainnya kita misalkan menjadi dy per dz. Sehingga y aksen itu bentuk dari F aksen Gx kemudian dikali dengan G aksen X adalah dy per dx sama dengan F aksen Gx ini adalah dy per dz kan? Dy per dz kemudian dikali dengan dz per dx. Jadi inilah yang disebut dengan turunan berantai. Kalian boleh pilih mau menggunakan cara yang menggunakan cara dalil ke-8 ini ya, dalil ke-8 ini, atau menggunakan cara aturan berantai seperti yang ada di sini. Nah, gimana nih contohnya? Kita berikan contoh ya. Untuk contoh aturan berantai. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3 dipangkatkan dengan 10. Kita misalkan dulu. Jadi
Misalkan cara menjawabnya kita misalkan, Z. Nah, Z sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3. Turunan dari dz per dx, turunan dari z itu bentuknya kan dz per dx atau z aksen gitu ya. Sama dengan 4x ditambah 4. Kemudian kita misalkan y-nya berarti bentuknya jadi z pangkat 10 kan? Z pangkat 10. Turunannya berapa nih jadinya? Jadi turunannya dy per dz sama dengan 10 dikali z pangkat 9. Nah, setelah itu yuk kita selesaikan. Y aksen sama dengan dy per dz dikali dengan dz per dx. Sama dengan dy per dz bentuknya 10 dikali z pangkat 9. Kemudian dz per dx bentuknya adalah 4x ditambah 4. Nah, z-nya kita tuliskan terlebih dahulu nih. Jadi 10, kemudian z-nya bentuknya adalah 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3 pangkat 9. Kemudian 4x ditambah 4-nya kita turunkan juga. 4x ditambah 4. Oke deh, selesai untuk aturan berantai ini. Gimana nih? Bebas kalian mau pilih pakai cara yang pertama seperti tadi atau cara yang aturan berantainya. Oke? Nah, terima kasih untuk perhatiannya untuk dalil ke-8 dan aturan berantai. Semoga kalian lebih paham dan lebih dapat solusinya. Terima kasih dan salam solusi.